sempat kecewa, sempat sedih saat Bapak kemarin gugur. Tapi dalam hati, tetap Bapak Anies tetap di hati sampai kapanpun. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Inka Janvirena, usia 34 tahun, dari Serang, Banten, asli Tasikmalaya. Saya pelaku bisnis mikro, saya bergerak di bidang parfum, jadi saya punya produksi home industry yang sudah beranjak, berkembang menjadi semi automatic, yang punya pabrik kecil-kecilan. Gitu kan. Ya, tantangannya begitu besar Pak, karena dari pemerintah itu saat kita berintis, terutama UMKM Indonesia ini tidak didampingi, tidak dimodali. Saya hanya modal 500.000 Pak saat itu, ya kan. Seiring berjalannya waktu, semakin sini semakin besar. Mulailah Pak dilirik sama orang-orang pemerintahan, terutama orang pajak Pak. Ya, sedangkan bahan baku yang saya beli itu import Pak. Belum lagi ada pajak pembelian, nanti ada pajak penjualan juga, itu sangat berat buat kami ya Pak ya, selaku pelaku UMKM mikro ini. Nah, sedangkan tadi pemerintah sedang menggalakkan harus mencari pemasukan ya, mungkin dari warganya juga, dari masyarakat Indonesia dengan adanya pajak tadi gitu kan. Bagaimana caranya mensikapi dan mempertahankan bisnis yang ada untuk kita semua para UMKM Indonesia maju ya kan, dengan keterbatasan modal gitu kan. Sekarang dituntut oleh pemerintah harus bayar pajak yang tahun depan besok nih akan naik 12% gitu kan. Bagaimana Pak caranya mensikapi? Kalau tidak dibayar itu akan menjadi bulan-bulanan Pak, akan terus disorot Pak. Ketika kita bayarnya kurang, itu akan terus ditagih. Yang 2021 dibuka lagi Pak, tidak tuntas-tuntas. Kalau misalnya tidak bayar 100%, pasti akan menjadi makanan empuk yang terus diincar Pak, seperti itu yang saya rasakan. Dan kalau misalnya ada kurang bayar gitu kan, kita mikir kalau dibayar 100% gaji karyawan gimana? Marginnya nipis, bahan baku naik, dolar naik Pak. Saya bingung Pak, seperti apa harus mensikapi fenomena ini? Mohon arahannya seperti itu Pak Anies. Mohon maaf atas waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu karyawannya 150. Mudah-mudahan makin maju Bu. Nanti kalau ketemu lagi jawabnya karyawan udah 1000 Pak. Ya. Masya Allah. Ibu tinggal di Tasik? Saya aslinya lahir Purwokerto, besar di Tasik, sekarang udah menikah di Serang, Banten. Udah ntar jadi menteri aja deh. Ini luar biasa. Dari usaha yang sangat mikro sekarang sudah punya karyawan 150, luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu dimudahkan urusannya, dilipat gandakan rezekinya Bu ya. Ini nanti saya harusnya Mas Dewon yang jawab tantangan bagaimana mengelola itu. Saya tidak punya pengalaman teknisnya Bu mengelola itu. Tapi saya berharap apa yang Ibu katakan ini kan direkam nih. Ini bisa menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan. Ya. Kadang-kadang ini keluhan banyak orang, di saat sedang sulit-sulitnya merintis usaha, pemerintah tidak hadir. Di saat usaha sudah maju, pemerintah hadir lewat pajak. Cepet bener datangnya. Terus datang, lu di mana aja kemarin? Kita lagi susah-susahnya nyari usaha, cari modal, BUMN nggak datang. Tapi begitu sudah maju, datang ambil pajak. Dan selalu pengusaha itu punya pandangan begini, kami itu juga mau taat pajak Pak, bukan nggak mau taat pajak. Betul kan Bu? Nah, jadi ini satu persoalan yang harus jadi perhatian. Kami sendiri memandang sudah saatnya itu ada transparansi di dalam urusan pajak kita. Karena itulah kenapa kemarin kita membayangkan ini disebut sebagai badan penerimaan negara di luar Kementerian Keuangan, sebagai sebuah badan tersendiri yang di situ dilakukan reformasi khususnya terkait dengan proses pemungutan pajak.
Karena kami merasakan dulu di Jakarta, itu ketika proses transaksi dilakukan secara digital dan pembayaran pajak dilakukan secara digital, maka pemerintah dan pengusaha bisa ngobrol. Nih, kami ketemu dengan situasi. Pengusahanya bilang, Pak, pajaknya jangan langsung dipotongnya, boleh sekarang catatannya, tapi dibayarnya jangan sekarang dong. Kami membutuhkan dananya itu untuk memutar. Jadi apa yang terjadi? Pencatatannya dilakukan ketika dengan digitalisasi itu. Pada saat orang bayar, pada saat itu juga dengan payment gateway yang terintegrasi, tercatat berapa persen yang harus jadi pajak, berapa persen yang masuk ke tangan pengusaha. Tetapi pembayarannya dan penagihannya ada yang minta 2 bulan, ada yang minta 3 bulan. Jadi fair aja. Tidak kemudian segalanya serba harus dilakukan sekarang pas lagi petugas datang. Nah, menurut saya ke depan digitalisasi ini akan membantu sekali, termasuk di level mikro. Tujuannya juga tidak menjadi objek peras-memeras, objek abuse dari petugas, dan juga objek manipulasi dari pengusaha, karena gak semua pengusaha juga jujur, Bu. Betul kan? Nah, jadi saya melihat transparansi itu menjadi salah satu kunci, dan salah satunya dengan media digital. Tapi perhatian ini menurut saya harus jadi perhatian pemerintah. Persoalannya harus jadi perhatian pemerintah baru, bahwa pengusaha harus dibantu untuk bangkit. Jangan sampai pengusaha malah di fase, Ibu ini kan fase menjelang take off nih, menjadi besar gitu. Itu harus didorong, jangan sampai malah terbebani dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu bergabung dalam komunitas pengusaha yang memiliki persoalan-persoalan serupa, mungkin bisa saling tukar pengalaman. Dan bagi negara, marilah kita melihat pengusaha itu sebagai pendorong kemajuan kesejahteraan. Dapatkan kesempatan pengusaha untuk tumbuh berkembang, nanti toh ujungnya mereka akan bayar pajak. Dengan pajak nanti ada pendapatan negara yang lebih baik. Gitu ya, Bu. Makasih. Baik.